terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya kita semua? Tentulah kabar baik, karena kasih karunia Allah yang selalu melingkupi hidup kita hingga pada pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada hidup kita melalui firman-Nya yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Sungguh kami boleh menikmati pagi hari ini semua karena kasih dan anugerah Allah. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di pagi hari ini. Perlengkapi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita semua pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik bagi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul Allah sumber penghiburan dan pengharapan abadi. Dalam perjalanan kehidupan kita, saudaraku, tentulah kita banyak menghadapi pasang surut gelombang kehidupan. Terkadang terlintas di dalam pikiran kita, saudaraku, apakah kita mampu melewati apabila pergumulan di dalam hidup kita sungguh berat menimpa hidup kita. Bahkan mungkin kita merasa kecewa yang mendalam karena persoalan hidup yang datang silih berganti. Memang saudaraku, kalau masih kita hidup di dunia ini dan nafas kehidupan masih ada dan melekat di dalam tubuh kita, persoalan, pergumulan hidup selalu ada. Cuma bagaimana cara kita untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, apapun kondisi kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan hal ini harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan janganlah sekali-kali kita mengandalkan diri kita di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita, atau kita berharap kepada orang lain. Tetapi sebaliknya saudaraku, hendaklah kita harus mengandalkan Tuhan Yesus yang penuh kasih, sumber penghiburan yang abadi, dan pengharapan yang baik bagi kita. Seperti nats firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita selalu mengandalkan diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini, sampai di mana kita sanggup mengandalkan diri kita sendiri? Karena kemampuan kita sangatlah terbatas. Tetapi ingat saudaraku, Allah yang kita sembah, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai orang-orang yang percaya adalah Allah yang memiliki kasih
tanpa batas. Dan kalau kita mengandalkan dan berharap kepada orang lain, pastilah timbul kekecewaan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Karena dengan kasih karunia-Nya Tuhan yang sejati telah mengasihi kita dan senantiasa menguatkan kita dalam segala persoalan, pergumulan hidup kita, baik itu di dalam perkataan, perbuatan kita, maupun dalam usaha atau pekerjaan kita. Karena Dia Tuhan yang sangat peduli di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saudaraku, Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam mengarungi kehidupan ini. Dia selalu setia menemani kita dan menyertai kita. Saat kapan dan dimanapun, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Seperti halnya bangsa Israel dalam masa pembuangan yang kita ketahui dalam sejarahnya. Bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan bangsa yang sering dan selalu mendukakan hati Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan mereka pada masa-masa pembuangan terlebih. Tapi Tuhan tidak seterusnya menaruh hukuman kepada bangsa Israel. Dengan kasih-Nya, Allah senantiasa menyertai, menjaga, dan membawa bangsa Israel kembali ke dalam kehidupan yang aman serta penuh kasih karunia. Demikian juga halnya dengan kita, saudaraku yang terkasih. Kalaupun kita menghadapi persoalan atau pergumulan yang sangat berat sekalipun di dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan pada saat kita mengalami pergumulan atau persoalan hidup, kita hanya datang dan berharap kepada Tuhan saja. Pada saat-saat terjadi pergumulan yang sangat berat, Tuhan menginginkan kita tetap menghampiri Dia dan menyerahkan seluruh pergumulan kita di bawah kaki salib Tuhan, supaya kita tetap menjalin hubungan yang lebih karib lagi, lebih akrab lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan nats firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat menguatkan kita dengan kebenaran firman-Nya. Dan tetap berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber penghiburan dan pengharapan yang abadi, yang dapat membawa kita dalam hidup yang penuh sukacita dan berkemenangan. Dan senantiasalah kita bersyukur kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kami kembali untuk terus berpengharapan kepada Engkau ya Allah. Karena Engkaulah Tuhan yang sanggup memberikan kasih-Mu tanpa batas di dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah Tuhan menjadi penghibur bagi kehidupan kami di saat kami menghadapi pergumulan, di saat kami menghadapi kesedihan, di saat kami menghadapi kekecewaan. Tuhan, mampukan kami dan ajar kami terus
untuk kami terus berpengharapan kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kami, anak-anak-Mu yang terus berpengharapan kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami Bapa pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi dan berkati kami Bapa, dan menjadikan kami setia mengikuti setiap perkataan-Mu melalui firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami di pagi hari ini. Berkati kami Bapa di dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin dan menuntun kami, sehingga kami sanggup melalui hari-hari ini hanya karena kasih anugerah Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.